firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur 128 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 1 dengan judul yang diberikan Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah berkat atas rumah tangga. Amin ya? Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kita memakan kasih keniscayaan, berbahagialah kamu yang banyak akan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya dia akan berbahagia orang laki-laki yang takut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu dalam sejahtera kasih sayang. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan yang kita lakukan tadi saya menemukan dua kata yang mendasar yang dinyatakan di sana berkali-kali, yaitu kebahagiaan, berbahagia, kebahagiaan, berbahagia, dan kalimat yang terakhir, damai sejahtera. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi target dan tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Olehnya hari ini temanya bagi kita saudara-saudaraku dikatakan apa? Meningkatkan pemasukan atau keuangan saudara dan saya. Kata meningkatkan di sini saudaraku, sekali lagi tadi saya katakan bukan sedang berbicara peluang kerja, tetapi bagaimana kita bisa mengatur uang yang sedikit sehingga bisa tersimpan, bagaimana uang yang ada supaya tetap bisa saudara-saudaraku kita gunakan dengan baik dan tidak ada kebocoran-kebocoran yang di luar dari apa yang kita rancang dan duga dan rencanakan saudara-saudaraku. Karena semua sudah ditangani atau diatur oleh Tuhan dengan kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana Tuhan memikirkan tentang uang? Pernahkah saudara berpikir bahwa Alkitab pernah membahas tentang uang? Kemungkinan saudara berkata tidak. Tetapi jika kita belajar, jika kita membaca firman Tuhan, bahwa ternyata saudaraku, Tuhan sangat peduli dengan ekonomi saudara. Tuhan sangat-sangat peduli dengan keadaan ekonomi saudara. Dan sejak dari awal sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dengan sebagai cukupan saudara-saudaraku. Itu sebenarnya dari situ kita bisa mengambil satu rancangan atau kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah mengendaki kehidupan saudara untuk menjadi susah, untuk menjadi miskin, untuk menjadi pas-pasan, sehingga kita tidak menjadi berkat bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat mulai dari perjanjian lama, ketika manusia diciptakan, dia taruh di Taman Eden sebagai cukupan. Lalu kita pada masuk pada bagian pasal yang ke-12, ketika Abraham dipanggil. Abraham kaya atau miskin? Kaya. Halo? Kaya. Abraham kaya atau miskin? Kaya. Ishak kaya atau miskin? Kaya. Yusuf kaya atau miskin? Kaya. Itu berarti Alkitab, saudara-saudaraku, setelah saya cek, saya cari tahu, maka Alkitab mencatat tentang uang 148 kali. 148 kali. Dan berbicara tentang kekayaan 75 kali. Saudara-saudaraku, ini berarti bukan sesuatu yang asing bagi Alkitab. Maka berbicara tentang uang, berbicara tentang berkat, berbicara tentang kekayaan, sebenarnya bagi Tuhan bukanlah pantang, bukanlah saudara-saudara sesuatu yang tidak benar. Tetapi jika kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, maka kita bisa mencapai berkat. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena mencari uang atau saudara cinta akan uang, Alkitab mengatakan itu adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa? Karena sebab kalau seseorang sudah jatuh cinta dengan uang, tidak peduli malam, tidak peduli pagi, tidak peduli subuh, maka dia terus uang yang ada di dalam pikirannya. Kalau itu saudara salah. Tetapi untuk menciptakan satu keluarga yang bahagia, bahkan dikatakan dari sini berbahagia dan sejahtera, itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan saudara.
Saudara-saudara perhatikan, maka Tuhan pun sangat peduli dengan ekonomi kita sekalian. Tuhan sangat peduli dengan ekonomi saudara dan saya. Saudara-saudaraku, maka jika kita melihat ada poin-poin yang nanti harus kita pelajari, bagaimana supaya keuangan kita bisa semakin lebih baik, sehingga rumah tangga dan keluarga semakin bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, dikatakan bahwa uang yang kita peroleh juga dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menolong mereka yang ada di dalam kekurangan. Prioritas pertama adalah anak-anak Tuhan, dan selebihnya baru orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Saudaraku, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan, terutama teman-teman seiman. Maka saudara-saudara, itu sebabnya apa yang terjadi di dalam kisah para rasul. Ada banyak orang-orang yang menjual hartanya karena lebih ya. Rumahnya ada 7, maka dijual 1 untuk dibagi-bagikan. Contoh pada saat itu jemaat bulan-bulan. Karena memang untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang berpikir untuk mengajar saudara untuk menjual apa yang ada padamu. Tetapi saudara-saudara, mari kita mulai dengan kebenaran kepada firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan supaya sistem keuangan kita semakin lebih baik, supaya sistem keuangan saudara sekeluarga juga semakin kuat. Maka dengan demikian engkau pasti akan semakin bersyukur kepada Tuhan, karena kebahagiaan dalam kehidupan akan semakin bisa membuat nikmati dan alam. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang poin yang pertama, apa yang kita harus baca di sana? 1, 2, 3. Suami harus berjerih lelah. Perhatikan ayat yang keempat, dikatakan di sana, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku, poin utamanya sebagai pria-pria yang ada kaum bapak, imam-imam di dalam keluarga, maka dikatakan harus takut akan Tuhan. Suami harus berjerih lelah. Lalu ayat yang kedua, perhatikan saudara-saudara, saya baca, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, bukan meminta-minta, tetapi kerja keras, berjerih lelah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini janji Tuhan bagi kita kaum pria, umat-umat Tuhan yang setuju, katakan amin kaum bapak. Maka fungsi utamanya ada pada kita sebagai imam di dalam keluarga. Jadi tidak cukup hanya mendoakan keluarga, tetapi kita juga harus bekerja keras, berusaha apa yang bisa dikerjakan untuk menambah pemasukan keuangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan puas dengan apa yang sudah ada. Jika masih ada peluang, jika masih ada, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jangan lupa, ingatlah, ketika hari beribadah. Maka dengan demikian saya percaya Tuhan akan semakin peduli kepada saudara. Poin utamanya di sana dikatakan jangan gengsi, apa saja yang dapat dikerjakan asal halal. Tadi pagi saya katakan bahwa di dalam setiap makanan ataupun barang yang kita beli ada label 100% halal. Tapi saudara tahu dari mana 100% halal itu? Karena telah disisihkan setiap pengusaha 10% untuk disetor kepada pemilik label itu, sehingga dikatakan halal. Tapi jika tidak disetor 10%, yang halal pun menjadi haram. Bahasa kami di sana begitu, haram. Saudara-saudara, maka dikatakan mari kita mulai berpikir dari sekarang. Jangan puas dengan apa yang ada. Apalagi kalau dirasa bahwa penghasilannya tidak terlalu baik, mulailah berpikir, tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan.
Jika kau hanya begitu-begitu saja. Bayangkan kalau sudah 20 tahun, 10 tahun saudara melakukan pekerjaan itu lalu tidak ada peningkatan, kemungkinan pekerjaannya juga saudara-saudara tidak terlalu. Artinya bisa dipikirkan apa yang bisa dibuatnya. Jangan gengsi apa saja yang dapat dikerjakan asal halal. Kadang-kadang orang-orang Batak ini terlalu gengsi, terlalu besar gengsinya, malu dilihat tetangga, tidak setuju kalau ada terjadi perubahan. Padahal anak sudah tidak dapat makan, anak sudah tidak minum susu. Kadang-kadang lebih baik jaga gengsinya daripada jaga anaknya yang sudah kurang vitamin. Keliru Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita harus berusaha meningkat. Dikatakan bagian yang kedua, apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tak berguna. Kita baca itu ada dasarnya. Mari. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika ayat yang ke-11. Kita mulai ayat 10. Bapak Ibu perhatikan. Saya baca. Dapat ya? Dapat ya? Sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Gak jelas bahasanya. Janganlah ia. Gak jelas ya. Alkitabnya yang dilihat, bukan tulisan yang ini. Alkitabnya yuk. Ayat yang ke-10 tadi, 1, 2, 3. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka saya mau beritahu suami-suami kalau malas kerja, jangan tuntut makanan banyak dulu. Tetapi jika kau betul-betul giat dan rajin dan penghasilan besar, baru kan bisa hari ini masak sup ya. Lalu besok pesanan lagi masakan. Hari ini masak arsik ya, bikin rebungnya. Karena penghasilannya mencukupi. Tapi kalau tidak, mau ikan yang kepala mata besar keras ya sudahlah, sabarlah dengan apa yang ada. Tapi sumber persoalan yang terjadi di dalam rumah itu sering terjadi. Uang yang dibawa dari luar sedikit, padahal istri sudah mati-matian membagi untuk anak, untuk ini, untuk itu. Tidak cukup untuk dimakan, tapi ketika mau di rumah maunya ya daging-dagingan terus. Saudara-saudara, maka dikatakan, perhatikan ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tanya dulu, ada beberapa bapak-bapak sini, saya tidak menangkapnya itu salah satu. Kira-kira dalam pemikiran bapak-bapak yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak berguna itu apa? Salah satu. Hah? Jangan terus langsung yang intinya dulu lah, yang agak harus dulu. Ini langsung sebut aja. Nah, kira-kira adakah yang lain? Bermain judi. Kalau main judi bukan masalah hal-hal yang tidak berguna, itu sudah merugikan bagi umat. Tapi ada hal-hal yang tidak berguna, tidak terlalu merugikan. Sepele orang akhirnya bisa tetap tidak masalah, ini bisa dilakukan. Ada bapak-bapak? Main catur, yang saya tangkap main catur ya. Kadang-kadang main catur, udahlah, gak ada nih apa-apa. Tapi sudah tahu kalau main catur ini satu hari pun waktu bisa habis. Apalagi kalau apa istilahnya trip apa istilah kalau bermain catur. Pelat pertama dia kalah, itu makin penasaran. Pelat kedua kalah lagi, makin penasaran. Sampai sore pun bisa dilakukannya. Kok kalah, padahal udah gak mampu dia terus tapi ingin menang. Itulah catur. Tapi tidak ada manfaat. Saya mendorong para bapak-bapak yang ada, jangan kerjakan. Ibu-ibu kira-kira pekerjaan yang yang tidak berguna kira-kira apa dalam pandangan ibu-ibu?
bapak-bapak dulu, bukan ke ibu. Apa kira-kira? Tuh, saya tahu suami istri sini sayang sama suaminya, tidak mau mencederai suaminya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau saya dulu ada kesukaan yang tidak terlalu membangun dan tidak ada manfaatnya, mancing yuk. Dihabiskan biaya mancing 20.000, pulang dari sana nggak bawa apa-apa. Padahal kalau 20.000 bawa ke pajak, sudah bawa anak-anaknya pun sudah bisa makan ikan. Ini hal-hal yang tidak berguna. Saudara, kalau ini kita biarkan terus, maka itu yang membuat hidup kita tidak baik. Saudara, ekonomi kita pun akan selalu susah. Itu sebabnya mari mulai berpikir apa firman Tuhan katakan kepada kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sedang pekerjaannya pun sedang datang temannya tiba-tiba, yuk diajak yuk kemana? Jalan-jalan kemana? Tujuannya ya penting jalan-jalan lah. Ditinggalkannya pekerjaannya demi teman. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Mari kita harus mulai berpikir, karena saya punya tanggung jawab, saya harus lakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Saudara-saudaraku, maka mari para kaum pria, tanggung jawab kita untuk mensejahterakan keluarga. Katakan amin. Kaum bapak, tanggung jawab kita untuk mensejahterakan keluarga, bukan tanggung jawab kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari dikatakan berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menambah berkat dari setiap waktu-waktu yang kau punya. Milikilah satu prinsip seperti orang Barat, waktu itu adalah tapi ketika waktu gereja jangan katakan itu. Khusus yang satu kepada Tuhan, dan justru mengatakan menyembah Tuhan itu adalah juga mendatangkan. Saudara, poin yang pertama, bagaimana supaya keuangan kita kuat? Suami jangan gengsi, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan puas dengan apa yang sudah ada. Jika masih ada peluang untuk menambah, silakan, supaya anak-anakmu sejahtera. Anak-anakmu perlu susu, anak-anakmu perlu vitamin, istrimu perlu baju baru. Jangan yang puas. Sudah, maaf ya. Bukan berarti ada yang seperti itu. Saya lihat di sini tidak ada, setiap minggu pakaiannya ganti semua. Tapi jangan sampai istrimu setiap ke gereja, saya huni, jangan menasih. Itu berarti lu gak bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab. Pak Primeda di Bansi, ada saya kenal satu jemaat, setiap ke gereja itu terus. Memang akhirnya sudahlah, saya tawarkan aja lah, saya sorongkan aja lah kepada sedikit berkat Tuhan. Ini ada sedikit berkat dari Tuhan. Untuk apa? Saya pulang gunakan yang baik. Akhirnya dia ngerti. Minggu depan kita juga belajar. Paham ya? Artinya kita harus juga punya rasa kepercayaan. Saudara-saudaraku, maka dikatakan jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, saudara, perhatikan Amsal pasal 31 ayat 10 mulai saya akan baca kepada saudara. Perhatikan. Puji-pujian untuk istri yang cakep. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Katakan amin, ibu-ibu. Pastikan bahwa engkau sekarang sedang disenangi oleh suami. Amin. Halo. Sedikit aja jawab kayaknya. Jadi curiga saya. Dikatakan di sana ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 13 ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ayat 14 ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Lalu 15 ia bangun kalau yang masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saudara-saudara, luar biasa ibu ini.
Luar biasa ini. Ibu yang mana yang ada di dalam Alkitab ini. Tapi saya juga harus akui, luar biasa ini ibu-ibu yang ada di PSDA ini. Semoga lah nanti kalau saya cross check kepada suami juga harus berkata, sungguh Pak, aku bangga punya istri seperti ini. Aku mendapat keuntungan yang besar menikah dengan dia. Mana ibu ini? Jadi harus rajin, jangan puas karena penghasilan suami sudah bagus, tapi ternyata dilihat simpanan tidak punya. Pekerjaan penghasilan suami bagus tapi simpanan tidak punya. Ini berarti apa yang terjadi? Kemungkinan istri tidak kurang pintar mengatur keuangan. Kalau penghasilan suami sudah besar tapi tidak terlihat, tidak ada simpanan, maka saya minta ibu-ibu harus bijaksana. Kalau diberikan suami contoh, belanja satu hari 100.000 bus, 100.000, ini sudah masuk tingkat orang kaya besar yang 100.000 setiap hari hanya untuk bertiga satu keluarga, maka sisakan 50.000, gunakan yang 50.000 tanpa tahu suamimu. Lalu ketika terjadi sesuatu, suamimu sudah pusing 3 kali, kenapa Pak? Ada apa? Iya, kita ada sesuatu yang tidak bisa dielakkan, harus kita bayar. Padahal aku tidak punya. Setiap hari semuanya uang sudah kustor kepadamu. Lalu kau akan berkata, Pak jangan pusing. Tanpa Bapak tahu saya ada simpanan. Betul ini? Betul Pak. Berapa? 200 juta. Maka firman Tuhan ini tergenapi. Suaminya akan mendapat keuntungan. Suaminya merasa beruntung oleh karena mengelola keuangan dengan baik. Saudara-saudaraku, maka istri-istri harus hadir, harus tampil menjadi penolong-penolong bagi suaminya. Loh, nggak ada istri sih, buat kalian deh. Yang di sana mana istri-istri, mana amennya? Oh ya, istri lebih dua. Saudara-saudara, mari kita mulai memahami. Jadi dikatakan suami sangat beruntung mendapatkannya. Istri membuat kegiatan tambahan demi mendukung ekonomi keluarga. Dikatakan dalam Amsal yang sudah kita baca tadi, mendukung ekonomi keluarga. Istri mengatur keuangannya dengan sebaik mungkin. Saudara jangan perlu dicurigai suaminya, Pak. Nanti kalau uang tidak diminta dari dia semua. Jadi itu pula jalannya pergi ke tempat-tempat yang asing. Saudara cukup mendoakannya supaya dia rajin ke gereja. Kalau dia sudah hatinya diberi kepada Tuhan, maka saya percaya 100% hatinya milik. Katakan amin. Tapi kalau hatinya tidak 100% untuk Tuhan, saya tuh khawatir walaupun dia di rumah pintar bersandiwara, tapi kemungkinan hatinya belum tentu milik 100%. Karena laki-laki pandai bersandiwara, termasuk saya sendiri juga. Saya laki-laki, saya tidak perlu menuntut. Tapi karena ada Tuhan, itulah yang selalu memagari. Itulah yang selalu memagari. Seperti tawarannya sangat dekat, dosa sangat dekat, tapi ketika kita takut akan Tuhan, di sanalah ada sesuatu yang membuat kita terus terjaga dengan baik. Itu sebabnya saya katakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri selain berusaha menambah pemasukannya, maka itu harus menjadi pendoa syafaat bagi suamimu. Katakan amin. Sudahkah saudara menjadi pendoa syafaat bagi suami? Saya masih ragu. Mungkin ada 1, 2, 3 orang. Tapi mari bertindaklah menjadi berdoa syafaat bagi suami. Setiap hari keluarkan. Setiap hari pegang tangannya Roh Kudus, pegang tangannya Tuhan, supaya tidak macam-macam, supaya tidak kemana-mana. Jangan kau terlalu percaya karena di rumah dia baik, di rumah kata-katanya manis.
Bayangkan kalau di rumah kata-katanya manis, di rumah kayak dia baik, tapi di tempat lain juga seperti itu. Apakah kacau Bapak? Oleh karena itu akan menjadi sumber musabab yang akan membuat berkat banyak. Tapi ketika suami dan istri sepakat, maka saya percaya ekonomi kita akan bisa tertangani dengan baik. Saudaraku, seringkali kita tanpa sadar kurang bisa mengelola keuangan. Sebenarnya berkatnya banyak. Contoh-contoh ya, maaf ya, bapak-bapak mungkin yang merokok mengatakan, Tuhan, mana berkatmu, mana janjimu? Contoh, padahal ada bapak-bapak mungkin yang merokok satu hari 2 bungkus, 3 bungkus. Satu bungkus berapa sekarang? Ada yang tahu? 30.000, taruhlah 25. Kalau 2 bungkus 50, bayangkan 50 udah bisa belanja satu hari keluarga. Jadi jangan katakan tidak ada berkat. Kenapa untuk itu ada, tapi untuk uang sekolah, untuk yang lain tidak ada uang, katanya saudara. Jadi sebenarnya maka hal-hal yang seperti inilah yang Tuhan sedang mau bongkar dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul hati sepenuhnya kepada keluarga dan kepada Tuhan. Maka keuangan akan bisa tertangani dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. Anak harus taat pada orang tua. Anak harus taat pada orang tua. Lalu dikatakan anak harus rajin membantu orang tua di rumah ataupun bekerja. Jangan sampai ada orang tua ketika disuruh anak-anak disuruh orang tua cuci piring. Iya Pak, tapi gak jadi. 1 jam lagi gak jadi. Hanya karena main terus, hanya karena macam. Ya Pak, lagi belajar online katanya. Tapi ternyata ketika diintip, bukan belajar lagi, sudah selesai. Ada satu viral ya, di dalam bukunya ditaruh handphone. Jadi ketika dia mamanya datang, ditutupkannya, anakku jauh, belajar dia baca. Tapi setelah mamanya pergi, diputarnya lagi handphone yang ini. Saudara, mari kita harus mulai mengerti dengan situasi zaman ini. Maka anak-anak, mari pastikan engkau yang masih dalam kategori anak, berilah perhatian yang sepenuhnya terhadap keluargamu. Apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah supaya keluargamu menjadi keluarga yang baik. Sehingga papa mamamu menjadi senang, maka papa mamamu pun akan sungguh-sungguh memberi perhatian kepadamu. Sehingga rumah tanggamu, keluarganya pun akan semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Anak harus apa? Belajar membaca situasi keluarga ataupun keuangan. Jadi anak-anak harus bisa membaca situasi. Mungkin kalau masih anak yang sekolah minggu ya belum bisa. Tapi kalau sudah standar budaya SMA ke atas, maka kita harus belajar melihat situasi, membaca situasi. Walaupun mungkin sudah terpaksa, ketika kita merasa melihat, pastilah saudara tahu ekonomi orang tuaku lagi ada uang atau tidak. Sudah tidak ada, jangan dipaksakan. Itu akan semakin menambah rasa sakit hati di dalam diri orang tua. Tapi ketika kita ngerti dalam hati, memang sudah terpaksa, tapi gak apa-apa. Yang lain dulu didahulukan, masih bisa kok ini diputar-putar. Nah, ini pernyataan seorang anak yang memang betul-betul hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sudah datang dalam gereja, mengerti firman Tuhan, maka dia harus bisa memberikan sesuatu yang menyejukkan terhadap orang tuanya. Katakan amin yang muda-muda. Katakan amin yang muda-muda. Amin. Kita tidak ada, tadi di sini ada, tapi sekarang anak muda baru ada. Nah saudara-saudaraku, maka 3 poin ini saya percaya ketika kita bisa betul-betul melaksanakannya dengan baik, mengikuti kebenaran firman Tuhan, keuangan kita pasti akan meningkat. Dengan pekerjaan yang ada, maka semakin kita hargai berkatnya. Dengan pekerjaan yang ada, semakin kita manage, atur dengan baik keuangannya, maka itu pasti Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jika itu masih kurang, Tuhan pasti akan tambahkan Bapak Ibu saudara. Asal kita betul-betul hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, mau kurang mau enggak, Tuhan tidak mau peduli dengan kehidupanmu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menggenapkan firman Tuhan, hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, Tuhan bilang jawabannya apa? Aku tahu. Tanpa engkau minta, aku tahu apa yang menjadi keperluanmu. Bayangkan, tanpa engkau minta, aku tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Olehnya, supaya terjadi perbaikan, perubahan ekonomi, kekuatan ekonomi semakin lebih baik, mari Bapak Ibu saudara-saudara, 3 poin
yang sudah disampaikan kepada kita. Suami harus berjeri lelah, istri harus rajin dan baik, bahkan anak-anak harus taat kepada orang tua. 3 poin ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kita. Olehnya sebagai penutup bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, katakan amin. Amin. Kita baca. Paling terakhir. Katakan amin sama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.